Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aziz. Wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Juri dengan tinta kejujurannya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perundungan atau dikenal dengan istilah bully akhir-akhir ini telah menjadi masalah sosial yang meresahkan di kalangan masyarakat. Perundungan merupakan hal yang menjatuhkan seseorang, pun bahkan mental, isi kepala dan batin, yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang ke orang. Hal ini dilakukan lebih kuat dan menjatuhkan, melukai, bahkan balas dendam hingga berakhir pada pembunuhan. Maka dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sepanjang 2023 hingga saat ini terdapat 3.941 kasus perundungan yang terjadi di Indonesia. Bahkan separuhnya terjadi di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren. Menurut United Nations Children Fund atau dikenal dengan UNICEF menyatakan bahwa memiliki 3 ciri, yakni dilakukan dengan sengaja, terjadi secara berulang-ulang, dan terjadi perbedaan kekuasaan, sehingga menyebabkan rasa sakit pada korban baik secara fisik maupun psikologis. Kina Armanda menulis dalam sebuah bukunya yang berjudul Stop Bullying menyatakan bahwa seseorang yang mengalami bullying akan mengalami kesehatan mental yang tidak stabil, gangguan kecemasan atau labil, bahkan menderita depresi atau bunuh diri. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kita sebagai umat yang dilarang untuk melakukan perundungan baik secara fisik maupun psikologis. Relakah kita jika orang yang kita sayangi, orang yang kita senangi, yang kita banggakan dijatuhkan, dihina, bahkan diolok-olok hanya untuk kesenangan semata? Tentunya tidak. Maka yang harus kita lakukan untuk menghindari perundungan? Sebagai jawabannya, mengeliminasi perundungan di kalangan remaja adalah carahan yang akan kami sampaikan dengan landasan firman Allah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 148 berikut.
Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya halaman 558 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-Nya untuk berkata buruk atau mendoakan kecelakaan terhadap orang lain, kecuali orang tersebut sedang dalam posisi dizalimi. Allah juga memberikan ruksa terhadap orang yang menzalimi tersebut. Tetapi jika orang yang dizalimi tersebut memilih untuk sabar, memilih untuk diam, maka hal itu sangatlah baik baginya. Perundungan memiliki berbagai macam jenis seperti perundungan fisik yang dapat menyakiti diri, perundungan verbal yang dapat menyakiti hati, diskriminasi yang membuat asing diri, dan cyberbullying yang dapat menyebabkan depresi. Perundungan fisik bisa dilakukan bagi orang lain. Perundungan fisik yang paling fatal ialah dalam bentuk verbal, seperti orang-orang yang saling menghujat, saling menghina, saling mengolok antar insan manusia, sehingga menurut Ahmad Mustafa Al-Mari dalam jilid 26 halaman 921 menjelaskan bahwa mereka orang yang diolok-olok berarti mereka adalah orang yang lebih baik akhlaknya dan akidahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang memperolok-oloknya. Jika kita saling menghina, saling merasa memiliki, sehingga kita akan lupa dengan pembalasan akhirat di mata kita. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesama saudara adalah saudara bagi muslim lainnya. Mereka tidak boleh merendahkan dan mengolok-olok antar sesama. Menurut Imam Mustafa Al-Mari dalam jilid 26 halaman 921 menyatakan bahwa boleh jadi mereka sebagai orang yang diolok-olok karena lebih baik akhlak dan akidahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang memperolok-oloknya. Karena jika kita saling menghina, merasa saling memiliki, sehingga kita akan lupa dengan pembalasan akhirat di depan mata. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Mereka tidak boleh menghina dan merendahkan antar sesama manusia, karena hal itu termasuk kezaliman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi mereka menyakiti hati sesama muslim lainnya atau muslim yang seseorang berbuat jahat apabila ia merendahkan muslim sesama muslim lainnya. Haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin, apakah kita masih dengan orang-orang yang hanya mementingkan kesenangannya sendiri, hanya untuk bersenang-senang di atas cerita orang lain, lalu bermain-main yang menyakiti
hanya dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah lah kami mohon ampun. Akhirul kalam.